Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Tentunya Pak Guru berharap supaya anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Salam DJTN. Salam sehat selalu. Dan kita jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan dan cinta Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tentunya kita harus mengawalinya dengan doa. Maka ambil sikap yang baik dan benar untuk kita berdoa. Kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita. Dan yang beragama Katolik kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat dan cinta-Mu menyertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tentunya setiap kita membutuhkan satu masa depan yang baik, masa depan yang sungguh menggembirakan. Nah, untuk itu setiap kita tentunya juga memiliki yang dinamakan dengan cita-cita. Lalu dari pertanyaannya, apa hebatnya cita-cita kita? Tentunya dengan cita-cita kita itu kita harus tetap tekun untuk melakukan suatu kegiatan, khususnya mempersiapkan diri dari masa sekarang sampai kita nantinya untuk memperoleh cita-cita dengan tetap lakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan tetap bersemangat dan selalu bersikap disiplin. Ya. Tanpa sikap disiplin, apa yang menjadi cita-cita kita tentunya kita tidak bisa peroleh atau kita tidak bisa mendapatkannya. Maka harus tetap ingat DJTN itu menjadi awal tanda sukses kita untuk ke depan. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah coba melihat arti sebuah puisi atau apa yang dimaksudkan dengan puisi. Nah, tentunya anak-anak mesti ingat artinya itu. Nah, sekarang kita akan coba mendalami tentang puisi. Ya. Di dalam kita membuat puisi, tentunya ada tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, itu adalah kita menentukan tema. Mengapa begitu pentingnya tema itu di dalam kita membuat sebuah puisi? Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam kita membuat puisi. Karena itu, tema puisi sangat membantu pengarang untuk membuat sebuah puisi sehingga puisinya tetap sesuai dengan ruang dan lingkupnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi. Observasi itu nama lainnya adalah pengamatan. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi atau gagasan untuk kita gunakan sebagai pendukung dalam membuat puisi. Kemudian yang kedua adalah observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan perjalanan atau menyaksikan suatu kejadian. Jadi kita lakukan perjalanan sebagai tujuan untuk menyaksikan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, adapun yang menjadi langkah apa yang perlu dipersiapkan di dalam kita membuat puisi sehingga dengan mudah kita membuatnya. Yang pertama adalah kita menentukan, tadi sudah dikatakan, yang pertama itu adalah menentukan tema puisi yang disukai. Kemudian yang kedua, siapkan peralatan untuk menulis. Lalu yang ketiga,
lakukan kegiatan observasi terhadap objek pada tema puisi kita. Kemudian yang keempat adalah observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi atau gagasan atau ide. Dan yang kelima adalah tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi yang sudah kita pilih atau yang sudah kita tentukan. Dan yang terakhir adalah catatlah setiap informasi yang dibaca atau yang ditemukan dalam perjalanan atau dalam melakukan kegiatan observasi. Nah, di dalam membuat puisi kita perlu memilih kata sehingga puisi kita menjadi menarik, berisi, dan dapat diminati oleh orang lain. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, menggunakan kata yang bermakna positif. Kemudian yang kedua, menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk suatu yang indah. Dan yang ketiga adalah gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Kemudian yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, canda tawa, keluh kesah, gagah cantik, indah molek, dan sebagainya. Nah, itu adalah kata-kata yang mirip. Dan yang keenam adalah gunakan perumpamaan tentang objek atau apa yang ingin diceritakan. Jadi menggunakan perumpamaan. Kemudian adapun berulang lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama tadi siapkan alat tulis seperti kertas, pulpen, pensil. Kemudian yang kedua, tentukan tema dan judul di puisi yang akan dibuat. Yang ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang keempat, tulislah puisimu sesuai dengan imajinasi dan pikiran kita atau pikiran anak-anak. Dan yang kelima, setelah kita selesai menulis, kita bisa mengecek puisi kita apakah sudah benar atau tidak dengan cara membaca puisi yang telah dibuat secara berulang-ulang agar dapat mengetahui kata yang tidak sesuai ataupun kita bisa menemukan kata yang cocok, yang lebih cocok lagi dari kata yang sudah kita buat. Jadi itu langkah dalam menulis puisi. Nah, anak-anak pun bisa mengetahui tentang makna yang terkandung dalam puisi yang kita tulis. Caranya yaitu temukan hal-hal yang penting dalam puisi kita dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Tentunya kata tanya ini anak-anak sudah tahu fungsinya masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar membuatnya dengan kata tanya, tetapi harus kata tanya yang tepat. Lalu yang kedua adalah cari arti kata yang sulit. Lalu yang ketiga, tentukan makna setiap lirik puisi. Lalu yang keempat itu adalah membuat kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah merangkai kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi.
Nah, anak-anak, tentu anak-anak pun perlu berlatih bagaimana cara kita membuat puisi sebagai karya pribadi kita. Nah, sebagai seorang pengarang merupakan pekerjaan seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Nah, anak-anak pun perlu memperhatikan ciri-ciri dalam membuat sebuah puisi. Yang pertama, berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa. Kemudian dirangkai dengan menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna. Dan yang keempat adalah menggunakan kalimat yang pendek sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, di dalam kita mencoba untuk membuat sebuah puisi, untuk sebagai latihan kita bisa menggunakan gambar sebagai gagasan atau sebagai ide awal kita. Membuat puisi dengan dibuat berdasarkan gambar yang kita lihat ataupun yang kita yang kita temukan menarik dalam yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak pun bisa membuat puisi ya sederhana saja lebih dulu, yaitu buatlah satu bait puisi berdasarkan sebuah gambar yang ada di sekitarmu. Misalnya gambar itu bisa gambar pisang, tapi puisinya tentang pisang. Nah, kalau sudah diambil puisinya tentang pisang, jangan lagi kita mengambil atau pada saat kita menulis lalu kita masuk misalnya wortel dan sebagainya. Jadi itu tidak sesuai. Jadi pilihlah yang kata-kata yang sesuai dengan apa yang mau kita tulis. Kemudian yang kedua, pada waktu yang lalu juga kita sudah mempelajari tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Untuk mengetahui tentang siklus hidup dari makhluk hidup ini, tentunya kita harus tahu lebih dulu. Nah, siklus makhluk hidup ada yang dinamakan yang mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk tubuh yang berbeda dengan dari awal sampai dengan wujud terakhirnya. Kemudian ada yang kedua adalah mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, untuk mengetahui hal itu kita perlu membandingkan hewan yang satu dengan hewan yang lain. Jadi untuk diingat, kali lalu sudah diingatkan bahwa yang mengalami metamorfosis sempurna harus melalui tahapan kepompong atau pulp. Ingat, harus melalui tahapan kepompong. Kalau tidak melalui tahapan kepompong berarti tidak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sebagai contoh, ini sudah diulang pada waktu yang lalu. Kita perhatikan gambar yang ada. Ini yang kita ambil contoh adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu ini menghasilkan telur. Kemudian telur ini berubah atau menetas menjadi ulat. Ulat setelah sampai masanya akan membentuk atau berubah menjadi kepompong. Dari kepompong ini keluar kupu-kupu dewasa dan seterusnya. Jadi berputar. Jadi berubah bentuknya. Kupu-kupu berubah menjadi dari telur menjadi ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis
sempurna, mulai tahapan kepompong. Nah, anak-anak, tentunya setelah kita membandingkan hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna, tentunya hewan-hewan yang ada di sekitar kita ataupun tumbuhan sangat membantu kehidupan kita. Nah, tumbuhan, hewan ataupun kekayaan yang ada, yang kita lihat ataupun yang ada di dalam tanah, itulah disebut sebagai sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Antara lain, ada contoh seperti kapas. Kapas digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain katun ataupun sebagai bahan baku pembuatan benang. Kemudian ulat sutra. Dari ulat sutra nantinya akan menghasilkan benang sutra. Kemudian benang sutra diolah menjadi kain sutra. Yang berikut adalah hewan. Kita ambil sebagai contoh yang gampang adalah kerbau. Kerbau dimanfaatkan oleh para petani berupa tenaganya untuk membajak atau mengolah tanah pertanian seperti di sawah. Kemudian dagingnya pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi bagi kita. Nah, itu contoh ini adalah sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Seperti tadi kapas, kalau habis bisa kita tanam, ambil bijinya, kita tanam lagi, kemudian menghasilkan kapas. Ulat sutra ini juga memiliki telur nanti keluar lagi kembali menjadi ulat. Demikian pun kerbau, ya, setelah mengalami proses melahirkan, ya, lalu tumbuh menjadi kerbau dewasa dan kemudian melahirkan atau menghasilkan anak. Dan ini dinamakan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya itu adalah berupa bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, emas, tembaga, perak, biji besi, aluminium, nikel, uranium, gas dan sebagainya. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai contoh misalnya batu bara. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat transportasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan baku industri baja. Kemudian industri ban pun menggunakan bahan bakunya adalah batu bara. Dan yang ketiga adalah sumber energi pembangkit listrik. Itu beberapa contoh manfaat dari batu bara. Kemudian dari berikut adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan bermotor. Dan yang kedua, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan plastik. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan baku pembuatan pelumas dan lain-lain. Itu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat kekayaan alam yang berupa sumber daya alam tadi dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, tentunya karena dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka dengan demikian pemanfaatan kekayaan alam paling penting adalah
menciptakan persatuan dalam keberagaman. Tentunya kita sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan keberagaman dalam kesatuan, berupa mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana semangat persatuan dan kesatuan ini dapat terjadi? Dapat kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, seperti bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, kemudian melaksanakan piket kelas bersama-sama teman, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan teman yang satu, tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun budayanya. Dan yang paling penting adalah kita saling menjenguk teman pada waktu mengalami kesulitan ataupun pada waktu mengalami sakit. Dan yang terakhir adalah melakukan diskusi-diskusi ataupun pembicaraan-pembicaraan bersama dalam musyawarah dan mufakat. Nah, kegiatan untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam keluarga pun dapat kita lakukan. Ya, tentunya mana yang dinamakan berbeda. Ya, misalnya ayah Dodi, ya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh, kemudian ibunya berasal dari Betawi, kemudian ya, dari Pak Dedi dan Bu Dedi melahirkan anak. Ya, anaknya mungkin contoh ada dua. Ya. Tentunya yang satunya mungkin memiliki cita-cita sebagai seorang arsitek, dan yang satunya mungkin sebagai bercita-cita sebagai pengusaha. Nah, ini menunjukkan perbedaan dalam keluarga, tetapi perbedaan itu bukan dijadikan sebagai alasan untuk kita terpecah belah atau menjadi tidak rukun, tetapi perbedaan itu menjadi kekayaan untuk menambah persatuan dan kesatuan dalam keluarga kita, ataupun dalam lingkungan-lingkungan di tempat kita tinggal ataupun tempat kita hidup bersama orang lain. Jadi perlu diingat, keanekaragaman dalam keluarga tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah, tetapi membuatnya saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Nah, itu beberapa hal yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat anak-anak pahami, dapat anak-anak mengerti. Dan untuk lebih memahami apa yang Pak Guru sampaikan, anak-anak bisa baca kembali yang materi pembelajaran di tema kedua, ya, tema 6, subtema kedua. Ya, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang baru, dapat kita juga mencari atau membukanya di internet. Semoga apa menjadi keinginan kita dapat tercapai atau terwujud. Dan sebagai akhir kegiatan kita, mari kita mengakhirinya dengan kembali memohon rahmat dan berkat Tuhan. Mari kita satu hati untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.